You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Setiap kasus meninggalkan jejak. Dan jejak akan terungkap. So stay tuned in Case Closed. The case is closed. The truth is out. Karena selalu ada jejak yang tersembunyi. The truth Lies in case closed. Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, welcome back again to Case Closed. Bareng gua Ney. Dan gua Jonri Dan di sini kita bakal bahas kasus true crime lagi. yang penuh misteri dan menyisakan pertanyaan. Di episode kali ini, kita mau bahas tentang sebuah kejadian yang tragis dan cukup kelam di dunia musik. Dan kisah ini juga cukup terkenal untuk kalangan pecinta musik metal. Karena ini tuh menceritakan tentang seseorang musisi yang terobsesi luka batin dan kematian. Sosok yang akan kita bahas kali ini yaitu Dead, vokalis dari band bernama Mayhem. So, stay tune terus Sobat Ready, jangan kemana-mana. Dan tetap fokus, karena setelah ini misteri akan dibuka satu persatu. The truth Lies in case closed. Case closed. The case is closed. The truth is out. So, siap buat dengerin kisah penuh misteri? Karena yang terjadi benar-benar nyata dan apa adanya. Oke Sobat Ready, di episode kali ini kita tuh bakal bahas kisah yang ikonik banget nih di dunia metal. Nah, kisah ini tuh tentang seorang penyanyi bernama Dad. Dia itu bekerja sebagai vokalis dari band Mayhem. Wait, namanya tadi siapa? Dead. Yap, nama dia Dad. Jujur, dari namanya aja sih udah kedengeran serem ya. Setuju banget John. Aku aja tuh denger namanya aja serem banget. Terus lu sadar gak sih John? Cara dia berpakaian tuh emang udah serem begitu. Terus waktu gua lihat fotonya, dia tuh suka banget pakai makeup nih di wajahnya. Kayak face painting gitu ya, Nih? Yap, bisa dibilang kayak gitu. Dia tuh sering banget pakai makeup pas tampil dan dia bikin wajahnya tuh pucat, tapi di area matanya tuh gelap. Dan itu tuh katanya supaya dia bisa all in di penampilan dia dan buat juga sesuai sama konsep musik yang mereka bawain. Oh, jadi ini tuh emang kayak udah konsep panggungnya gitu aja ya? Iya. Di segi seni musik sih ini jujur terdengar emang keren sih konsepnya. Dan kalau gue lihat-lihat nih, si Dad itu cukup totalitas banget dalam ngebangun image. Makanya sampai saat ini masih banyak banget orang yang ngenang dia. Bukan karena suaranya aja, tapi karena penampilan dia yang ikonik. Pantes aja sampai sekarang masih banyak yang ngefans sama dia. Cuma gini nih, gue jadi makin penasaran. Kenapa sih si Dad ini tuh punya image yang sedark itu? Contohnya kayak dia pakai riasan wajah yang jadi serem. Itu tuh hal yang gak biasa oleh seorang musisi gitu. Apa ini emang pure konsep panggungnya aja? Atau malah ada alasan lainnya di balik itu? Nah, ini nih kita bakal bahas. Sebenarnya ini tuh bukan pure konsep aja, tapi banyak banget alasan di balik image dia. Jadi si Dad ini mulai dari kecil dia emang terobsesi banget nih sama kematian. Bukan tentang musik aja, tapi dengan kehidupan sehari-hari juga. Oh, ini kenapa banyak orang bilang batas antara kehidupan panggung dia sama kehidupan pribadinya itu mulai tipis ya. Kayak makin lama Dad itu kayak makin sering sendiri dan makin tertutup gitu ya, Nih. Nah makanya saat di panggung dia tuh totalitas banget. Soalnya karena hal yang kayak gini tuh emang udah jadi makanan dia sehari-hari. Pantes aja vibe-nya tuh kerasa real banget. Iya, dan banyak orang bilang kalau dark image itu muncul karena pengalaman hidupnya. Yang akhirnya membentuk cara dia mengekspresikan diri lewat musik. Jadi penampilannya itu kayak tentang hal apa yang dirasakan selama hidupnya gitu ya. Bener banget John. Ini yang bikin Dad jadi musisi yang ikonik di dunia black metal. The truth Lies in case closed. Case closed. The case is closed. The truth is out. Oke Sobat Ready, setelah kita tahu nih kalau ternyata si Dad ini memiliki image yang sedark itu,
Ternyata dia juga punya perjalanan hidup yang cukup memilukan dan menyebabkan si Dad ini melakukan hal yang gak bakal disangka-sangka. Sebelum itu gue mau ngajak dulu nih buat kalian flashback ke tahun 1984, di mana di tahun ini band Mayhem itu terbentuk, yang kemudian dikenal banyak orang dan menjadi band metal paling ikonik di dunia saat itu. Wait, berarti si Dead ini emang terkenal karena band Mayhem ini dong? Iya benar. Dad ini bergabung di band Mayhem, dia mengisi posisi sebagai vokalis, yang bikin image dia itu jadi semakin kuat juga. Cuma sebelum itu ternyata dia pernah punya pengalaman hidup yang cukup berat. Dia pernah nyaris kehilangan nyawanya ketika dia masih kecil karena limpahnya pecah akibat kecelakaan saat bermain seluncuran es. Selain itu ada juga yang cerita kalau dia sering mengalami pembulian. Maka dari itu banyak orang yang berasumsi kalau dari pengalaman hidupnya membentuk bagaimana cara dia memandang hidupnya dia. Nah, terus juga kalau pengalaman masa kecil itu pasti bakal berpengaruh nih sama kegiatan dia waktu udah dewasa ini. Benar-benar. Makanya mungkin itu yang bakal mempengaruhi cara si Dad ini buat bermusik. Dan dari sini kita bakal masuk ke tahun 1991 yang dimana membuat rekan setim Dad itu yaitu band Mayhem terkejut. Saat itu, Dad tinggal bersama anggota band Mayhem lainnya di sebuah rumah di Norwegia. Rumah itu bukan cuma tempat tinggal aja, tapi juga tempat untuk mereka berkumpul bareng dan bahkan tempat untuk mereka latihan. Berarti mereka ini emang banyak menghabiskan waktu bareng dong? Iya, terus waktu di hari kejadian, suasana rumah itu kayak ya biasa aja, gak ada tanda-tanda yang mencurigakan gitu. Kayak ya udahlah semuanya berjalan kayak hari-hari biasanya. Tapi yang gue tahu nih ya, si Dad ini tuh orangnya tuh sering menyendiri. Itu bener gak sih? Iya, dan Dad ini sering menghabiskan waktunya sendiri di kamar. Tapi nih ya, yang bikin gue anehnya itu orang sekitarnya gak pada ngerasa aneh gitu atau nyadar gitu kalau si Dad tuh suka menyendiri banget. Awalnya begitu nih, tapi semakin hari anggota band lain itu merasa ada yang janggal nih. Karena Dad gak pernah keluar kamar sama sekali dan suasana rumah itu menjadi sangat sepi. Akhirnya salah satu anggota itu memutuskan untuk mengecek kamarnya. Dan saat pintu dibuka, dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Dad telah diketahui mengakhiri hidupnya sendiri di dalam kamarnya. Pasti temennya kaget dong dan gak nyangka karena kejadian itu. Karena si Dad ini kan gak pernah cerita ke siapa-siapa ya tentang masalah hidupnya. Dan tiba-tiba ditemukan gak bernyawa kayak gitu aja. Iya, dan setelah kejadian kematian Dad-nya ini menjadi bagian cerita gelap yang melekat sama band Mayhem mereka. Melekatnya tuh gimana ya John? Karena dari tragedi ini banyak dibicarakan di skena black metal, bahkan sampai membentuk image yang ekstrim pada band Mayhem di Norwegia saat itu. Sampai akhirnya nama Dad ini semakin dikenal bukan cuma karena musiknya aja, tapi karena akhir hidupnya yang gak bakal disangka-sangka sama orang di sekitarnya. Mungkin karena itu juga John, dia tuh jadi sosok yang selalu dikenang sama orang banyak, apalagi fans metal karena kisah ini. Betul banget nih, dari sinilah menjadi kisah yang terkenal dalam sejarah black metal. Jujur, setelah gue denger kronologinya, gue jadi kepikiran deh, seberapa besar pengaruh pengalaman hidup dan tekanan mental dalam membangun image seseorang. Nah, itu dia. Kita akan bahas ini di segmen selanjutnya karena kisah Dad ini bukan cuma tentang musik aja, tapi juga tentang psikologi manusia. The Truth Lies in Case Closed. Oke Sobat Ready, tadi kan kita udah denger nih tentang kronologi dan juga perjalanan hidupnya si Dad ini. Gua jadi kepikiran deh, image dark yang dia bangun sekuat itu. Menurut lu nih Ney, ini tuh lebih ke konsep panggungnya atau emang dari psikologi manusianya itu sendiri? Kalau menurut gue pribadi nih ya John, itu tuh bisa jadi keduanya. Karena pengalaman masa kecil dia tuh udah cukup berat. Mulai dari hampir kehilangan nyawa sampai bullying yang sering dialamin. Makanya luka itu dia bawa dan sampai dewasa. Hal ini didukung sama jurnal dari BMC Public Health. Kalau pengalaman kayak bullying, kekerasan, atau pengalaman yang mengecam nyawa,
itu tuh bisa sangat kuat banget dampaknya ke kesehatan mental. Bener. Terus menurut gue juga kalau misalnya pengalaman hidup itu membuat orang melihat dunia. Dan kalau di kasus Dad ini terlihat dari cara dia mengekspresikan lewat musik dan penampilannya. Terus juga makeup dia bisa jadi simbol tentang apa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Jadi menurut gue sih ini bukan icon doang ya, tapi ekspresi emosi dia juga. Gue jadi berpikir, lewat kasus ini, kalau orang yang terlihat kuat dari luar, justru mereka pasti ada yang terselip yang menyimpan beban bagi mereka. Setuju banget John. Menurut gue kisah Date ini bisa memperkenalkan kita tentang kesehatan mental dan gimana cara seseorang memproses trauma atau mentalnya. Bener banget, karena sosok yang ikonik ini ternyata dia juga punya perjalanan hidup yang berat. Nah, kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan, kisah Date ini bukan cuma sekedar dari dunia black metal aja, tapi juga bisa jadi pengingat jika pengalaman hidup dan tekanan mental bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan apa yang kadang seseorang lihatkan kepada semua orang ternyata adalah bentuk ekspresi luka yang tak terlihat. Nah, itulah pembahasan kita di episode kali ini. Semoga dari kisah ini kita bisa melihat kalau setiap orang itu punya cerita dan luka yang gak akan selalu terlihat dari luar. So, stay tune terus Sobat Ready dan jangan lupa buat follow Instagram dan Spotify-nya Ready Radio. Karena dari Case Close masih banyak banget nih kisah yang belum kita ungkap. Kita bakal ungkap itu di episode selanjutnya ya. Case closed. The case is closed. The truth is out. See you di episode selanjutnya Sobat Ready. You're listening. Ready Radio from Zero to Hero.